Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di podcast KBRI Bratislava. Pagi ini saya Denny akan menjadi host podcast kali ini, dan alhamdulillah telah hadir bersama kami di sini tamu yang sangat istimewa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Abbas Mansur Tamam, MA. Beliau adalah Humanitarian Ambassador dari Human Initiative yang kebetulan menjadi tamu kami di sini dalam rangka memakmurkan Ramadan, dan juga nanti beliau akan menjadi khatib dan imam pada kesempatan sholat Id bersama masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Islam di Slovakia pada umumnya dan Bratislava pada khususnya. Izinkan Pak Abbas dalam kesempatan pertama ini, sebelum kita memulai bincang-bincang lebih mendalam Pak, nanti kita akan membahas mungkin tema yang sangat menarik bagi kami di sini yang kebetulan di negara yang muslimnya sangat minoritas, tapi kami ingin hidup dalam suasana yang damai. Itu nanti kita akan bicara mengenai moderasi Islam dan khususnya moderasi Islam Indonesia dan kaitannya dengan kegiatan Bapak di sini di Eropa untuk sebagai diplomat atau kegiatan diplomasi Ramadan. Itu juga bersinggungan dengan kami sebagai wakil pemerintah di negara Slovakia sebagai diplomat yang bertugas di negara sahabat Pak. Kita bahas secara lebih dalam. Tapi izinkan mungkin pertama-tama barangkali Ustadz Abbas bisa menceritakan sejarah masa kecil sampai bisa sekolah pesantren dulu. Saya lihat dalam CV-nya, kemudian melanjutkan kuliah di Mesir. Pemirsa, beliau adalah lulusan Al-Azhar. Bagaimana proses itu berjalan, Ustadz? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Denny atas kesempatan yang sangat berharga bagi saya ini. Ya, ini adalah pengalaman yang bagi saya memberikan nilai-nilai tambah di dalam perjalanan hidup saya dengan berkunjung ke Bratislava ini. Ya, mudah-mudahan perjalanan hidup yang menyenangkan gitu ya, dan memberikan makna. Insyaallah saya. Ya. Tadi ditanya berkaitan dengan perjalanan hidup ya. Ya, saya berasal dari keluarga yang sederhana di sebuah kampung ya. Orang tua saya alhamdulillah punya semangat beragama yang bagi saya menjadi satu panutan ya. Dan karena itu maka sejak kecil saya dididik di dalam lingkungan keberagamaan yang cukup kental ya, sebagai masyarakat Pasundan ya, yang memang kecenderungannya gitu ya pada keberagaman itu cukup baik, dan alhamdulillah ya saya mendapatkan nilai-nilai bukan hanya dari ajaran agama secara formal, tapi juga memang dari apa yang ketika itu dilihat dan didengar di dalam lingkungan keluarga, dan itu yang banyak mengakar saya merasa di dalam hidup saya, dan itu yang menjadi bekal di dalam hidup saya ya. Sejak kecil memang saya dibesarkan dalam lingkungan kehidupan pesantren ya, karena dari SD saya disuruh belajar bersama para santri yang mondok. Lalu kemudian waktu zaman saya masuk di sanawiyah juga lebih dari 1,5 tahun ya saya mondok, lalu kemudian masuk aliyah juga mondok ya, dan terus alhamdulillah Allah menakdirkan saya untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Al-Azhar di Kairo, yang bagi saya ini adalah satu anugerah yang sangat besar ya, dari sebuah kampung lalu kemudian bisa menimba ilmu-ilmu keislaman dari sumbernya yang pusat Islam, otentik, pusat keislaman, yang bagi saya itu adalah satu anugerah yang seandainya Allah
tidak berikan anugerah itu, saya tidak tahu gitu ya. Bagaimana perjalanan hidup saya gitu ya. Misteri gitu ya. Itu benar-benar bagi saya itu adalah satu misteri gitu ya. Dan mungkin ini salah satu doa dari orang tua saya, dari ayah, dari ibu ya, yang ketika saya menyebut bahwa saya akan ke Mesir, padahal itu baru ngelamun waktu itu ya, belum melihat ada tanda-tanda bahwa saya punya peluang untuk berangkat, lalu kemudian mereka mengizinkan dan kemudian mendoakan ya. Ternyata doa orang tua itu memang sangat didengar oleh Allah, dikabulkan, dan alhamdulillah menjadi suatu kenyataan. Ini bagi saya adalah anugerah yang memang wajib saya syukuri gitu ya. Mudah-mudahan perjalanan ini adalah bagian dari kesyukuran atas nikmat itu, dan mudah-mudahan Allah membimbing untuk memberikan keikhlasan dan berkenan untuk diterima sebagai amal ibadah di sisinya. Begitu Pak Denny. Terima kasih Mas Ustaz. Ini menarik karena perjalanan mencari ilmu itu kan memang sangat panjang dan tidak terbatas ya. Betul. Sehingga patut disyukuri seperti Ustaz sampaikan tadi, yang alhamdulillah juga pemirsa keilmuan Ustadz ini juga sangat-sangat dinikmati oleh khalayak ramai di Indonesia. Kebetulan kalau saya sering melihat YouTube Ustadz dari berbagai sumber, ceramah-ceramah maupun diskusi-diskusi, saya bisa menilai, dan buku-buku yang diterbitkan juga, walaupun saya belum banyak membaca, lebih hanya sekilas. Tapi ini artinya bahwa pencarian ilmu yang Ustadz lakukan sangat jauh dan cukup lama ini, semoga juga bisa bermanfaat bagi kami di sini dan juga masyarakat Indonesia yang ada di Slovakia khususnya, yang akan kita lihat dalam kita nikmati dalam diskusi pagi ini, Ustadz. Hari ini mungkin sedikit ingin saya membuka perbincangan kita pada pagi ini tentang moderasi Islam seperti yang saya sampaikan tadi, Ustadz. Jadi kita tahu bahwa moderasi Islam itu kalau di dalam dunia sehari-hari mungkin vis-a-vis berhadapan dengan Islam yang digambarkan secara berbeda, yang radikal seperti itu, Ustadz ya. Jadi alhamdulillah Indonesia biasanya dilihat oleh masyarakat dunia sebagai contoh negara yang mengedepankan moderasi Islam. Kami ingin mendengar lebih lanjut, Ustadz. Apakah moderasi Islam itu memang menjadi sumbu, menjadi inti atau bagian dari inti Islam itu, ataukah memang seperti gambaran masyarakat lainnya yang melihat Islam itu penuh dengan kekerasan? Bagaimana itu pijakan baik dari segi khazanah keilmuan maupun sejarah sejak zaman Rasulullah SAW bersama sahabat, sehingga kita bisa yang bisa kita nikmati sekarang ide tersebut. Ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya. Moderasi yang dalam istilah Arab itu disebut dengan wasatiyah Islamiyah ya. Moderasi Islam itu sesungguhnya adalah inti dari keislaman itu. Kalau yang kami kaji ya, karena cukup panjang perjalanan saya dan teman-teman melakukan pengkajian tentang moderasi beragama dalam perspektif wasatiyah Islamiyah ya, dalam arti bahwa moderasi beragama itu memang benar-benar dibangun dari moderasi Islamnya ya, dari inti ajaran Islamnya ya. Karena keislaman itu sendiri ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW itu bersifat inklusif, dalam arti tidak bersifat frontal ya, bahasa kasarnya tidak ngajak kelahi, tidak ngajak kelahi, terbuka ya, gitu ya, terbuka gitu ya. Dan karena itu maka wasatiyah Islamiyah ya itu masuk ke dalam inti kemanusiaan ya. Jadi Islam itu membentuk karakter-karakter kemanusiaan yang otentik di dalam diri kita, ya, lalu kemudian dikemas dengan nilai-nilai Islam hingga pada akhirnya otentik. Inilah karakter dari kemanusiaan itu sendiri, gitu ya. Siap. Karena
Islam itu kan memang dibangun di atas karakter otentik kemanusiaan itu. Apa yang disebut dengan fitrah, ya itu kan menjadi pijakan dari wasatiyah itu. Apa yang disebut dengan fitrah, kefitrahan itu adalah kemanusiaan semula jadi gitu ya. Artinya begitulah ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, karakternya begitu. Karakternya begitu. Karakternya adalah sebagai manusia, gitu ya. Lah, memang mengapa? Karena kemanusiaan itu kan kadang mengalami pergeseran oleh lingkungan. Makanya di dalam hadis itu dikatakan setiap orang, setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah dalam arti lingkungan terdekat yang membuat dia ini itu gitu ya. Tetapi dia sebagai manusia itu fitrah, dan fitrah artinya adalah Islam gitu ya. Karena fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah, hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Agama yang lurus itu adalah kefitrahan itu, kefitrahan yang telah Allah fitrahkan gitu ya. Jadi ketika manusia melewati perjalanan hidup dan perjalanan hidup itu kemudian berpengaruh di dalam dirinya, ya, lalu kemudian mengalami pergeseran dari inti kemanusiaan, ya, maka kemudian Islam itu mengembalikan ya setiap orang itu pada inti kemanusiaan itu. Nah, Islam itu adalah, atau wasatiyah Islamnya itu adalah inti kemanusiaan itu. Karena itu maka ketika wasatiyah Islamiyah, moderasi Islam itu berkaitan dengan inti kemanusiaan, maka akan masuk gitu ya, diterima oleh setiap pihak sesungguhnya. Bahwa kemudian ada orang yang punya persepsi ini dan itu gitu ya, itu kan pada akhirnya adalah karakter manusia yang sangat perular gitu ya, sangat majmuk gitu ya. Dan kemajmukan itulah yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan gitu ya, sehingga Allah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, ada perbedaan ras, warna kulit, perbedaan bahasa, ya, perbedaan budaya gitu ya. Tapi kan tujuannya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal, berdialog, saling memperkaya, saling memberikan kemanfaatan dari perspektif yang boleh jadi berbeda antara satu budaya dengan budaya lain, tetapi ketika setiap orang itu mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaannya yang universal, disitulah sesungguhnya ya Islam itu menyatukan gitu ya. Islam itu menyatukan. Ya, jadi wasatiyah Islamiyah, moderasi Islam itu ya, itu mengembalikan gitu ya kemanusiaan kita pada inti gitu ya, inti keislaman, inti kemanusiaan gitu ya. Jadi keislaman identik dengan kemanusiaan, begitu gitu ya, identik dengan kemanusiaan. Karena itu kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikianlah kami jadikan kamu itu sebagai umat yang wasat, umat yang tengah gitu ya, umat yang tidak ekstrim tapi juga tidak juga abai. Jadi wasat itu posisi tengah gitu, posisi ya, tengah yang aktif berarti ya, demikian aktif, betul, tidak gitu diam ya. Karena ya watak keislaman itu kan tidak pasif, betul, justru keislaman itu aktif ya. Makanya kemudian dakwah itu menjadi karakter utama di dalam agama ini gitu ya, sehingga wal takum minkum ummatun yad'una gitu ya. Jadi aktif di dalam mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, aktif ya, kemudian berkontribusi di dalam kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa, bernegara gitu ya. Tataran sosial itu betul-betul dijalankan ya Ustaz. Betul, ya? Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya ya. Misalnya satu contoh ya, ada kisah dari Abdullah bin Abbas pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dia diutus oleh Ali berdialog dengan orang-orang Khawarij. Ya, Khawarij itu kan orang yang sangat ekstrim gitu ya.
lalu kemudian sangat eksklusif. Jadi mereka membentuk satu komunitas, kelompok khusus gitu ya, yang terpisah, yang mereka katakan kamilah orang-orang mukmin. Yang lain gitu, gitu. Iya betul, gitu ya. Maka mereka menyebut itu adalah al-mu'minun atau jama'atul mu'minin. Dalam arti bahwa kamilah gitu ya, yang Islam, yang iman, yang secara otentik, yang lain itu. Nah, lalu kemudian Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib berdialog dengan mereka. Nah, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu adalah kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang bergaul di tengah-tengah kehidupan masyarakat, lalu sabar menghadapi ketidakenakan yang datang dari mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat, tidak sabar dengan ketidakenakan, gesekan-gesekan yang terjadi dengan mereka. Karena namanya kehidupan itu pasti terjadi gesekan, ya kan? Betul. Dan masalah itu terjadi karena gesekan itu, karena pergaulan itu, gitu. Nah, maka kemudian sabar menghadapi itu. Jadi intinya adalah aktif, gitu ya. Bersabar itu bukan pasif, Ustaz, ya? Sabar itu bukan pasif. Sabar itu justru karena aktif. Sabar itu justru karena aktif, ya. Gitu. Ya kalau misalnya karena diam, gitu ya, terus apa masalah yang akan terjadi? Tidak akan timbul. Tidak akan timbul masalah, gitu ya. Paling masalahnya ini orang kemana aja sih? Masalahnya itu. Tapi ketika bergaul, ya, berdialog, bergaul, berkomunikasi, namanya juga ngobrol. Pasti ada perbedaan kata yang terlontar, lalu kemudian terkadang membuatnya tidak enak. Ada sikap-sikap yang terekspresikan di dalam dirinya yang membuat kemudian orang menghadapinya dengan psikologi yang berbeda. Lalu kemudian merasa ada sesuatu yang tanda tanya gitu ya, kecurigaan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan ketidakenakan. Nah, mukmin itu aktif gitu ya. Sikap menahan diri juga berarti itu dalam konteks seperti nanti kan ada dialog dengan orang yang berbeda, ada perbedaan pandangan. Ketika kita mendapat suatu sikap yang sangat keras, sikap kita untuk menahan diri juga itu mungkin bagian dari sikap sabar tersebut, Ustaz. Itulah ajaran Al-Quran, gitu ya. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu, gitu ya, adalah orang-orang yang menahan diri, gitu ya, lalu kemudian memaafkan, lalu berbuat baik, gitu ya. Artinya berbuat baik itu memperlakukan orang lain lebih, gitu ya, dari estimasinya, gitu ya, lebih dari estimasinya. Ya, misalnya begini, ada cerita, gitu ya. Harun ar-Rasyid itu punya asisten rumah tangga, betul. Ya, jadi ketika akan menyuguhkan minuman, ya, minuman itu tumpah, gitu. Nah, ini kan di hadapan seorang khalifah yang kekuasaannya luar biasa, gitu ya, terbentang begitu luas, ya. Tapi kemudian dia menumpahkan minuman di hadapannya untuk disuguhkan kepadanya. Ini kira-kira kalau bagi kita saja ini ada rasa jengkel, gitu ya. Nah, tapi ya ART itu, pembantu itu pinter, gitu ya. Maka kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, gitu ya, apa yang berkaitan dengan keharusan untuk menahan diri, gitu ya. Lalu kemudian tidak apa-apa, gitu ya, tidak marah, gitu ya. Lalu kemudian dia lanjutkan memaafkan, gitu ya. Saya maafkan. Lalu kemudian dia tambahkan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Dia katakan, saya bebaskan, saya merdekakan kamu. Dia kan seorang hamba sahaya, gitu ya, betul. Hamba sahaya. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi lalu kemudian tidak dimarahi, lalu dimaafkan, lalu kemudian dia dibebaskan sebagai hamba sahaya, menjadi orang yang merdeka. Nah, itu kan ajaran Al-Quran. Gambaran yang bagus. Ajaran Al-Quran, dan itu luar biasa, gitu ya. Baik, Ustaz, kembali ke moderasi Islam. Tadi bisa disampaikan mengenai inklusivitas ya, tentang Islam. Dalam tadi disampaikan juga ini mengenai fitrah manusia
dan fitrah Islam dalam konteks tersebut. Nah, moderasi itu kan ada toleransi ini. Salah satu prinsip yang mungkin sepertinya sudah menjadi bahasa sehari-hari toleransi beragama. Padahal kayaknya sepertinya zaman kita berdua ini kayaknya dulu kata toleransi itu sepertinya zaman kita tuh belum terdengar, Ustaz. Baru inilah itu kan digaungkan karena itu tadi mungkin ada gesekan-gesekan. Nah, apakah toleransi ini memang juga sudah menjadi sumber atau bersumber dari ajaran Islam tersebut, Ustaz? Toleransi itu ya menjadi bagian dari ajaran agama kita, ya menjadi bagian dari ajaran agama kita. Ya, ketika misalnya orang-orang Quraisy ya yang belum masuk Islam ketika itu mereka ingin bernegosiasi dengan Saat itu Quraisy memusuhi kan? Saat itu sangat memusuhi karena surat Al-Kafirun itu kan diturunkan pada fase Mekah. Oh iya, betul. Pada fase Mekah. Mereka mengatakan ya ini negosiasi Quraisy dengan Rasulullah SAW. Oke, mereka katakan oke, kita bareng-bareng aja deh beragama ini. Gitu. Setahun saya menyembah Tuhanmu gitu ya. Nanti setahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami gitu ya. Begitu bergantian gitu ya. Biar adil. Biar adil. Bersama-sama gitu. Nah, maka ayat yang diturunkan adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Saya potong sebentar. Kenapa Quran itu menyebutkan agamamu dulu bukan agamaku dulu? Lakum dinukum waliyadin, bukan agamaku dulu dan kemudian agamamu. Ini menarik nih. Biasanya kalau dalam berbahasa itu kan ada ada faktor yang awal biasanya lebih penting daripada yang sebelumnya kan gitu Ustaz ya. Nah, ini menarik nih, mumpung saya masih ingat aja. Ya, dimungkinkan gitu ya bahwa ini bagian dari metode berdialog, ya, metode bernegosiasi gitu ya. Jadi ada penghormatan gitu ya. Ada penghargaan gitu ya terhadap lawan bicara, padahal sesungguhnya ya ingin mengatakan bahwa yang paling penting dalam beragama ini adalah saya megang agama saya ini gitu ya. Betul. Tetapi bahwa lawan bicara itu tidak mau untuk menerima agama yang didakwahkannya, maka ya sudah, untuk agamaku, untuk agamaku, dan begitu. Betul. Ya, jadi barangkali juga menjadi salah satu dari cara gitu ya, metode gitu ya di dalam berdakwah gitu ya. Dan Rasulullah SAW itu subhanallah itu memiliki pendekatan yang luar biasa dengan siapapun yang diajak bicara, sehingga orang-orang Quraisy kan ketika itu menyebut Rasulullah itu sahir, penyihir. Kenapa disebut penyihir? Karena siapapun yang diajak bicara itu terkesima lalu kemudian tidak bisa tidak kecuali mengikuti gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sahir, tukang sihir. Ya. Jadi literasi Rasulullah SAW itu melebihi kemampuan literasi zamannya, karena ya pasti gitu ya Rasul mendapatkan wahyu gitu ya, sehingga karakter-karakter yang melekat di dalam dirinya adalah karakter-karakter yang jauh lebih modern dibandingkan dengan tingkat literasi zamannya gitu ya, sehingga dalam cara berdialog juga begitu. Betul. Sehingga dan kita tahu lah Rasulullah kan selain berbahasa dengan sangat baik ya, karena kalau kita baca sejarah masa kecilnya kan beliau diasuh oleh pengasuhnya, masuk di kampung yang kecil dengan berbahasa yang baik ya Ustaz ya. Gitu. Dan itu menjadi satu dasar bagi beliau untuk bernegosiasi. Ini menarik nih Ustaz. Jadi toleransi itu memang sudah ada sejak awal sebenarnya, sejak Islam lahir gitu di Mekah. Nah, satu lagi yang mungkin yang saya lihat ada korelasi di antara prinsip-prinsip yang berkenaan dengan moderasi Islam itu kan tentu tadi Nabi Muhammad dengan Quraisy kan bertentangan ya. Sementara dari sisi
kedalaman kita juga ada nilai-nilai inklusivitas di situ. Bagaimana caranya kita itu hidup dalam masyarakat untuk tentu tidak mungkin terus-terusan bersengketa. Kita hidup itu kan tentu mencari ketenangan. Ada harmoni yang akan dicari. Biasanya kalau seorang berbeda atau berantem gitu, tentu nanti akan satu ujung-ujungnya yang kita carikan tentu jalan keluar. Satu tingkat harmoni yang akan dicapai. Itu gimana gambaran dari inklusivitas, toleransi, dan mencapai kepada harmonisasi bagi orang-orang yang bertikai lah kita sampaikan itu. Agama ini kan namanya Islam. Islam itu artinya kedamaian. Salam, gitu ya. Jadi karakter inti dari agama ini itu mengajarkan nilai-nilai kedamaian itu, sehingga berantem itu ya itu adalah kondisi pengecualian. Kondisi pengecualian. Makanya di dalam surat Al-Mumtahanah itu dikatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah itu ya tidak melarang kamu ya kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dari agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, gitu ya, untuk berbaik-baik kepada mereka, antabarruhum, untuk bersikap adil kepada mereka. Jadi kenapa di situ tidak melarang? Itu karena kondisi pada waktu itu kan kondisi terjadi perseteruan, gitu ya, antara Islam dengan orang-orang kelompok-kelompok yang memeranginya. Jadi seolah-olah gitu ya perseteruan itu sesuatu yang bersifat laten, tidak gitu ya. Tidak. Itu karakter aslinya adalah manusia itu senang dengan kedamaian. Karena itu maka ketika kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, tapi masing-masing saling menghargai, masa kemudian diperangi, masa kemudian kita jutek misalnya. Betul. Kan kita juga berbaik-baik kepada mereka. Kembali lagi yang tadi ya Ustaz ya, fitrah. Itu kembali kepada fitrah itu. Kefitrahan itu manusia diciptakan itu sebagai makhluk sosial gitu ya, yang kemudian dia bergaul dengan sesama orang itu dengan karakter kemanusiaannya yang asli, yang baik. Makanya di dalam kaidah itu akan dikatakan al-asru bara'atu dhimmah. Ini kaidah di dalam fikih, bahwa pada prinsipnya orang-orang itu bebas dari masalah, gitu. Bebas dari masalah. Jadi kalau ada masalah, nah itu pengecualian, gitu ya. Berarti ada yang error, ada yang masalah, gitu ya. Benar. Karena pada prinsipnya, pada aslinya orang itu tidak ada masalah, gitu ya. Sehingga al-mu'min ya'lif wa yu'laf. Orang mukmin itu familiar, gitu ya. Dia mudah bergaul, orang lain juga mudah bergaul dengannya. Itu karakter mukmin. Ya'lif wa yu'laf. Wala khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf, kata Nabi itu. Tidak ada kebaikan pada orang yang cenderung gitu eksklusif. Dia nggak bisa bergaul dengan orang lain juga nggak bisa ada celah untuk masuk ke dalam pergaulan dengan dirinya gitu. Nah itu bukan karakter mukmin, gitu ya. Iya. Jadi justru ya seorang mukmin itu orang yang enjoy bergaul, orang yang familiar ketika bergaul, ya. Orang lain ketika bertemu dengannya senang, gitu ya. Ada adab di situ ya Ustaz ya. Ada adab itu kan luar biasa. Di dalam agama kita itu adab itu sebelum ilmu. Adab itu sebelum ilmu malah. Adab itu sebelum ilmu, gitu ya. Karena adab itulah yang justru membuat kita ya mendapatkan ilmu itu lebih leluasa. Coba misalnya ada anak yang ketika belajar misalnya, lalu sikap dia terhadap gurunya itu kurang ajar misalnya, nggak masuk. Dia kira-kira dapat nggak ilmunya? Tidak masuk. Nggak dapat, gitu ya. Nggak dapat. Atau sikap kita ketika mau mencari ilmu itu dengan rendah hati, itu dia. Tidak dengan penuh rasa kesombongan misalnya kita.
Jadi ada yang unik dalam agama kita itu selalu dikatakan bahwa yang menjadi penghalang ilmu itu adalah kesombongan. Karena dalam hadis dikatakan al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ketakaburan itu menolak kebenaran, merendahkan orangnya. Menolak kebenaran, merendahkan orangnya. Nah, kan itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, dia tahu apa sih? Gitu ya. Ya dapat ilmu ya tuh. Nah, itu nggak mungkin dapat ilmu. Tapi ketika orang dengan penuh adab gitu ya, dengan siapapun dia bergaul, lalu kemudian menyapa gitu ya, lalu kemudian Handap asor, rendah diri gitu ya, rendah hati ya, gitu rendah hati, lalu kemudian mau mendengar gitu ya, menghargai, menghormati, kan ilmunya keluar. Betul. Iya. Seperti inilah ya. Saya mencari ilmu terhadap Ustadz, kita ilmu Ustadz keluar. Kita senang kalau saya sih tidak ada ilmunya, hanya cuap-cuap saja ini. Masya Allah. Ustadz ini, jadi kita nih barusan kita sudah bertahap pada esensi ya, prinsip-prinsip dasar dari wasatiyah tadi. Kalau mungkin saya keliru, tapi ketika kita membahas ini kan lebih banyak kita kita lebih merefleksikan ke dalam ya, personal. Nah, tentu dalam kehidupan kita terutama di Indonesia lah, pemirsa kita juga ada faktor-faktor juga yang mendorong. Kalau gini, wasatiyah itu kan harus, kalau kita ingin hidup damai kan tentu kita harus mencoba untuk mempromosikannya, mendorong kehidupan sosial. Tadi Ustaz bilang, kita lihat secara individu kita sudah mencoba belajar melakukan, dan alhamdulillah kita lihat juga banyak sekarang sikap-sikap yang kita perlihatkan, bukan kita pertontonan tapi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Islam moderasi ini. Saya melihat bahwa promosi wasatiyah juga nampaknya juga perlu mendapat suatu sokongan atau dukungan dari aktor-aktor lain selain individu. Kalau Indonesia alhamdulillah ya, kalau saya di luar belum lihat, tapi kalau di Indonesia kita kebetulan punya dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang sangat kuat memiliki prinsip untuk menyebarkan ini dengan saya lupa namanya, tapi Islam wasatiyah, satu lagi juga macam-macam lah istilah yang diajukan oleh kedua organisasi besar Islam di Indonesia. Peran apa sih yang dapat Ustadz lihat menonjol dari kedua organisasi Islam Indonesia yang sangat baik ini, Ustadz? Berislam itu berjamaah. Islam itu berjamaah. Ya, Islam itu berjamaah. Betul ya. Kan? Betul. Coba misalnya kita sholat. Disuruh berjamaah. Gitu. Coba kalau misalnya giliran disuruh zakat, mungkin nggak sendiri-sendiri. Ya, itu kan juga berjamaah. Makanya ada amilnya, ada orang-orang yang memberikan zakatnya, lalu kemudian ada pendistribusiannya, ada asnaf-asnafnya. Itu semuanya adalah berjamaah, gitu ya. Betul. Berjamaah. Ya, karena itu maka tidak ada Islam tanpa jamaah, gitu ya. Nah, Umar bin Khattab yang mengatakan, gitu ya, tidak ada Islam tanpa jamaah, gitu ya. Tidak ada jamaah tanpa Islam kepemimpinan. Gitu ya? Mungkin tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan. Betul, gitu ya. Kalau ada kepemimpinan berarti kan ada organisasi. Di organisasinya. Di organisasinya, begitu seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kita bersyukur, gitu ya, bahwa di negeri kita, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan gitu para ulama kita, para pemimpin kita pada generasi-generasi sebelum kita, itu sudah sangat arif, sangat bijaksana, gitu ya, sehingga membentuk ormas. Betul. Ya, lalu kemudian masing-masing memobilisasi ya potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota-anggota jamaahnya, lalu kemudian bersama-sama untuk membangun negeri, gitu ya. Betul. Dengan tentu kekhasan masing-masing. Kekhasan masing-masing. Ya, kekhasan masing-masing. Nah, jadi
adanya ormas-ormas Islam di negeri kita, ya demikian juga ormas-ormas yang lain, itu semuanya adalah bagian dari konteks civil society gitu ya. Bagaimana masyarakat itu terlibat aktif di dalam pembangunan. Ya, pembangunan itu kan tidak selalu dari atas gitu ya, tapi juga kan dari bawah. Bottom up gitu ya, dari bawah, iya. Masyarakat juga itu kemudian terlibat gitu ya. Dan karena itu maka dengan kekhasan cara pandang masing-masing itu memperkaya gitu ya, memperkaya hazanah, mengisi satu sama lain juga ya. saling mengisi gitu ya. Nahdlatul Ulama misalnya mengisi sektor apa, maka lembaga-lembaga pendidikan yang banyak dikembangannya adalah pondok-pondok pesantren. Gitu ya. Meskipun juga kemudian bergerak pada lembaga-lembaga pendidikan yang formal gitu ya. Demikian juga Muhammadiyah itu bergerak pada lembaga-lembaga pendidikan dengan kekhasannya gitu ya, sekolah-sekolah dibangun, perguruan tinggi, subhanallah. Ini adalah satu hazanah yang luar biasa gitu ya, yang dimiliki oleh kita sebagai bangsa ya. Dan ke depan gitu ya, ini akan terus ya, ketika bukan apa-apa gitu ya baru didirikan lalu kemudian menjadi seperti ini, apalagi ketika sekarang sudah sangat besar, pasti kan akan punya kapasitas yang lebih untuk bisa berkontribusi pada waktu-waktu berikutnya begitu ya. Dan karena itu maka perbedaan-perbedaan yang ada di antara keduanya ya itu tidak harus kemudian dikontradiksikan menurut saya. Karena tidak mungkin umat manusia itu disatukan pada satu perspektif yang sama, yang satu. Itu kan nggak mungkin. Ya, setiap kepala pasti punya pendapat. Ketika setiap kepala punya pendapat, dimungkinkan pendapat yang satu berbeda dengan pendapat yang lain. Ya, kebenaran itu tidak selalu gitu ya. Itu dibahasakan dengan bahasa yang sama kan begitu ya. Ada orang yang mengungkapkannya dengan bahasa yang cenderung progresif misalnya gitu ya. Ada bahasa yang cenderung gitu ya istilahnya itu menjaga otentisitasnya gitu ya, keotentikannya gitu ya, dalam arti berhati-hati betul sehingga tradisi itu tidak mudah kemudian luntur gitu ya. Tapi kan ketika yang progresif ya selama itu merupakan hal-hal yang bermanfaat, kenapa tidak diadaptasi misalnya gitu ya. Kan juga itu menjadi hazanah yang menurut saya luar biasa ya. Saling memperkaya ya. Saling memperkaya gitu ya. Saling memperkaya. Kita ya menyikapinya itu paham. Yang penting adalah memahami gitu ya. Memahami apa yang diinginkan oleh satu lembaga, apa yang kemudian diinginkan oleh lembaga yang lain gitu ya. Lalu kemudian menurut kita ya kita punya pilihan. Iya. Gitu ya. Style kita ini cocok yang mana gitu ya. Maka ketika orang cocok dengan yang silakan. Terus yang lain cocok dengan yang lain, itu kan pilihan masing-masing. Yang penting sebenarnya Ustaz, kalau dari sisi itu kan outputnya kan untuk kemaslahatan masyarakat. Kebaikan. Iya. Karena itu maka saya tidak setuju kalau ada kecenderungan orang mengkontradiksikan. Iya. Gitu ya. Karena perbedaan itu tidak selalu kontradiksi. Coba, perbedaan itu tidak selalu kontradiksi. Ada perbedaan yang sifatnya keragaman. Oh iya. Ada perbedaan yang sifatnya saling melengkapi. Ya, meskipun ada perbedaan yang kontradiksi gitu ya. Tapi kan tidak semua perbedaan itu kontradiktif gitu ya. Nah, ketika masing-masing bergerak untuk kebaikan umat ini ya, maka silahkan bergerak. Gitu. Saya terkesan dengan satu pembahasan ya yang saya pernah dapatkan itu dari Ahmad Ar-Rasyid. Dia mengatakan bahwa keragaman lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat itu jangan dikontradiksikan, berikan masing-masing itu ruang ya untuk berkembang, untuk berkontribusi ya. Lalu ketika masing-masing itu bergerak ya sesuai dengan
fisiknya masing-masing, tetapi dalam konteks kebaikan kemanusiaan, kebaikan umat, maka itu akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan. Berbeda dengan ketika satu sama lain itu dikontradiksikan, dibenturkan. Ya, dia katakan itu mirip dengan satu kendaraan yang kalau antara satu kendaraan dengan kendaraan lain itu meskipun cc-nya sama-sama tinggi, sama-sama gede gitu ya, tapi kemudian diadukan, kira-kira apa efeknya terhadap masyarakat? Kan nggak ada. Masing-masing mengerahkan kekuatannya, effortnya, potensi yang dimilikinya, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat, gitu. Nah, jadi semuanya itu bergerak untuk kebaikan ya umat, kebaikan manusia ya, dan kemudian tinggal itu bagaimana silaturahminya terjalin ya, sehingga masih satu sama lain saling memahami ya, lalu kemudian saling toleran saling toleran ya. Makanya ada di Mesir itu ada seorang ulama, Said Muhammad Rashid Ridho, itu dia pernah menulis di dalam Al-Manar yang ketika itu adalah Al-Manar ya. Ketika itu adalah lokomotifnya kebangkitan umat gitu ya. Dia mengatakan kita saling ya membantu, bekerja sama dalam hal yang kita sepakati, lalu kemudian saling toleran pada hal-hal yang tidak kita sepakati gitu ya. Bukan berbeda ya, tidak sepakati, gitu ya. Tidak kita sepakati gitu. Jadi otomatis berarti kan ada perbedaan visi, tapi kan tidak setiap perbedaan itu kemudian tadi ya itu harus dibenturkan gitu ya. Jadi ini adalah satu visi kemajmukan menurut saya gitu ya, yang di tengah-tengah umat ini pasti ya ada terjadi keragaman itu ya, sampai pun itu keragaman di tengah-tengah umat Islam sendiri. Iya. Wah, ini menarik pembahasan kita ini, pemirsa. Di sisi lain Ustaz, ini saya agak maju ke depan sedikit topiknya. Jadi tapi tetap kita melihat relevansi dari moderasi Islam ini. Ini bagi kita kan sebenarnya sama-sama nih Ustaz, bekerja dalam ranah yang seiring nih. Ustaz kan menjadi ambasador untuk untuk humanitarian ya, yang juga kebetulan sekarang sedang berdakwah keliling kota-kota di Eropa ini, dan kebetulan juga singgah di Bratislava, yang kami sangat bersyukur ini. Nah, tentu dalam konteks Ustadz sebagai dai yang menyebarkan nilai-nilai toleransi ini relevan juga dengan tugas-tugas kami nih Ustadz di sini. Kebetulan di bulan Ramadan ini kita juga berupaya untuk meningkatkan nilai atau tingkat keberadaan KBRI ini untuk menyebarkan kebaikan juga. Kebetulan dalam konteks Ramadan kan ini keislaman yang kita sampaikan ya. Kita punya kegiatan Ramadan untuk seperti pengajian gitu kan. Kemudian juga untuk internal kita itu, untuk eksternalnya kami juga nanti Ustaz besok nih Jumat kebetulan akan menjadi khotib Jumat dan imam Jumat di Masjid Cordoba, bukan masjid sih sebenarnya, musola lah, tapi satu-satunya musola yang ada di Bratislava ini. Alhamdulillah sudah ada konfirmasi bahwa Ustaz nanti besok akan menjadi imam dan khotib. Ini juga kan bagian dari kita ingin memperlihatkan bahwa nilai-nilai keragaman atau nilai-nilai moderasi Islam di negara lain, dan kebetulan Slovak adalah negara yang kita sebagai Islam minoritas. Banyak kesesuaian ini dengan langkah Ustadz ini. Nah, Ustadz bisa menggambarkan relevansi antara tadi yang kita bahas sebelumnya dengan konteks Lebaran, konteks Ramadan ini bagi kita Ustadz, dalam menyebarkan nilai-nilai wasatiyah di masyarakat internasional Ustadz. Silakan. Ya.
ada satu riwayat yang relevan dengan pembicaraan ini, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Ya, jadi ketika itu Islam itu kan pusatnya Madinah. Sudah di Madinah saat itu. Madinah, gitu ya. Lalu kemudian nanti kan belakangan Mekah juga itu menjadi pusat. Kembali. Gitu ya. Meskipun tadinya kan Mekah. Tapi kan Rasul hijrah ke Madinah. Betul, kan kembali lagi. Kemudian Futuh Makkah, pembebasan kota Mekah terjadi hingga pada akhirnya Madinah dan Mekah. Gitu. Ya. Nah, Yaman ya ketika itu kan masih belum banyak tersentuh oleh dakwah. Jauh, ya betul. Nah, Rasul itu berpesan kepada Mu'adz dan kepada Abu Musa, engkau berdua akan mendatangi ahlul kitab. Ya. Maka ada beberapa riwayat, ya. Salah satunya adalah maka basyira wala tunaffira. Ya, berikan kabar gembira, jangan dibuat mereka lari. Jangan takut-takutin itu ya. Jangan buat mereka takut, ya. Yassira wala tu'assira. Mudahkan, jangan engkau mempersulit. Tatawa'a wala takhtalifa. Engkau berdua harus akur, jangan berselisih, gitu. Ada lagi nih cerita ini. Balik ke fitrah lagi nih. Itu fitrah itu, gitu ya. Jadi orang, ya, kalau misalnya itu dikenalkan sesuatu yang benar-benar berbeda 100% dengannya, baru benar. Ini kira-kira, ya itu sunnah apa sunnah itu kira-kira? Udah prasangka buruk dulu. Ya sangka buruk dulu, gitu ya. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab itu, manusia itu adalah musuh untuk sesuatu yang tidak dikenalnya. Ya, an-nasu a'da'u ma jahilu. Dalam pepatah bahasa Arab itu, manusia itu musuh untuk sesuatu yang tidak dikenalnya. Jadi kalau benar-benar tidak dikenal, ini tanda tanya besar ini. Apaan itu? Kan gitu. Nah, karena itu kemudian masuk dari pintu-pintu yang membuat mereka ya familiar, yang dianggap familiar oleh mereka, gitu ya. Sehingga mengetengahkan sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Oh, yang mereka kenal. Yang mereka kenal. Makanya salah satu dari perspektif yang diketekankan adalah mari, ya, kita kembali pada kalimatun sawa, sesuatu yang kita tahu bersama, gitu ya. Antara Islam dengan Ahlul Kitab itu kan sama-sama mengenal Allah. Itu kan sama-sama mengenal Allah. Betul. Ya, mereka mengenal tokoh-tokoh agamanya. Ya, Isa, kemudian Musa. Betul. Ya. Betul. Islam, lah kita juga sama, gitu ya. Bagi kami Isa, ya meskipun ada perbedaan, gitu ya. Betul. Ada perbedaan ada status. Tapi kan sebagai Isa itu sendiri, kan, sama-sama familiar. Kita familiar, mereka juga familiar. Betul. Musanya kita familiar, mereka juga familiar, gitu ya. Betul. Nah, ini kalimatun sawa, gitu ya. Ada ajaran, ya, yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini titik kesamaan, gitu, titik kesamaan. Jadi jangan ketika masuk dicari yang perbedaan dulu, gitu ya. Tolak pasti ditolak, gitu ya. Maka yang menjadi pintu masuk adalah kira-kira ini pintu masuknya di mana ini? Apa yang menjadi kesamaan antara kita dengan mereka, gitu ya. Tapi itu bisa dinamis ya, Ustadz ya, kalimatus sawa itu. Kalau izinkan kalau saya memberikan ilustrasi, kalau tadi Ustadz sampaikan itu yang dicontohkan adalah pada saat dakwah awal di Jazirah Arab yang sama-sama ada, misalnya seperti tadi mereka Islam dan Kristen dicari kalimat yang sama. Nah, yang menarik kan kalau kita nanti maju ke depan ketika ada dakwah Islam masuk ke Indonesia, gitu kan? Kan kalimatus sawa yang dibawa oleh para pendatang atau para dai yang ke Indonesia itu
kan bukan itu tentu yang dibawa, tidak mengenal kan. Iya, iya, iya. Nah tentu yang itu seperti harus ada secara dinamis dicari mana yang kira-kira relevan. Ya. Mungkin nilai kemanusiaan seperti itu, Ustaz. Dalam antropologi agama, tidak satu pun bangsa yang tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Ya. Meskipun kemudian kita mengenal lalu ada yang ateis misalnya, betul. gitu ya. Tapi sampai pun yang ateis kira-kira dari relung hati terdalamnya kira-kira mengakui nggak ada kekuatan tertinggi? Ketika menyebut ateis tidak ada Tuhan, ketika dia menyebut teisnya sendiri berarti dia mengakui ada Tuhan. Begitu ya? Maka pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak punya kepercayaan. Iya kan? Betul. Tidak ada yang tidak punya kepercayaan. Apapun yang dia percayai gitu ya. Itu. Iya. Lalu kemudian tadi, itu yang tadi ditanya. Kalimatun Sawa tadi. Iya, Kalimatun Sawa antara ketika Islam pertama kali masuk misalnya ke negeri kita. Nah, di negeri kita ya kepercayaan adanya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini kan menjadi common sense gitu ya. Artinya adalah satu perspektif yang dipahami, diterima oleh semua orang. Betul. Yang berbeda adalah siapa dia gitu. Siapa dia yang telah menciptakan alam semesta ini gitu. Nah, disitulah yang kemudian dialog gitu ya. Dialog. Ini kira-kira gitu ya, alam semesta yang sangat besar ini kira-kira yang menciptakannya Tuhan yang menciptakannya mungkin nggak yang memiliki keterbatasan kan gitu ya. Kan pasti gitu ya, alam yang sedemikian besar ini itu tidak mungkin ada kecuali karena dia yang maha kuasa, maha besar. Nah itu lanjutannya gitu ya. Jadi mengenalkan tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya itu. Common sense. Iya, tapi pintu masuknya adalah sama-sama gitu ya. Ini umat yang punya keyakinan bahwa alam semesta ini itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian tadi aspek-aspek kemanusiaannya. Ya. Dalam sejarah mengapa perkembangan agama kita di Nusantara itu begitu cepat ya? Karena para dai yang pertama kali membawa Islam itu justru banyak memberikan bantuan ya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan masyarakat di tengah-tengah kehidupan di negeri kita ya. Lalu ketika mereka leluhur kita berhadapan dengan penjajahan, mereka hadir bersama-sama gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang Khalifah Utsmani itu Mudzakkirati As-Siyasiyah, memoir politik Sultan Abdul Hamid II itu bercerita tentang Indonesia, itu luar biasa gitu ya. Jadi mengapa Islam itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, sangat cepat, itu karena para pembawa agama ini, para pendakwah agama ini itu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya. Apa yang menjadi keluh kesah mereka kemudian berusaha mengayominya, apa yang menjadi kepentingan mereka ada di samping mereka, hadir bersama-sama, hadir dan solutif. Betul, solutif itu. Karena mereka kan para saudagar tuh. Betul. Jadi mereka orang-orang yang secara finansial itu punya kemampuan gitu ya. Dan itulah yang mereka dedikasikan untuk membantu gitu ya. Nah, jadi ini pintu masuk karena siapa sih mau berantem dengan orang yang membantu gitu ya? Kan nggak mungkin. Secara manusiawi tidak mungkin gitu ya. Jadi hadir di dalam kehidupan masyarakat setempat gitu ya, berbaur dengan mereka, berikan yang terbaik apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan mereka gitu. Nah ketika itu yang kemudian terjadi, maka ini ternyata sahabat kita diterima gitu. Nah, maka penerimaan itu luar biasa gitu. Wah ini ya, jadi mungkin kalau boleh saya katakan yang di bawah tadi yang kita bahas nih panjang lebar kan kembali kepada inti persoalannya. Kalau dari sisi kemanusiaan Ustaz, itu akhlak ya. Akhlak yang mulia yang dibawa oleh Islam, maka dilihat oleh orang lain itu sangat bisa diterima.
dengan cara-cara yang baik, tidak konfrontatif, gitu. Membawa kalimat sawah tadi, itu common sense, sehingga memudahkan penerimaan manakala kita menyampaikan sesuatu yang baru, yang berbeda. Itu makanya Ibnu Qayyim itu pernah mengatakan ad-dinu kullu khuluq. Agama itu keseluruhan akhlak. Iya. Siapa yang nambah akhlaknya, dia nambah agamanya. Oke, artinya semakin mantap akhlaknya, berarti kan semakin mantap agamanya. Gitu. Dan semakin diterima juga. Pasti gitu ya. Makanya hadis yang sangat populer itu, aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kan itu. Betul. Gitu ya. Semua kewajiban-kewajiban yang diajarkan di dalam agama kita, ujung-ujungnya melahirkan akhlak. Betul. Ya, Iya. Salat melahirkan akhlak, gitu ya. Zakat melahirkan akhlak, gitu ya. Haji semua, ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis itu semuanya mengerucut pada terbentuknya akhlakul karimah di dalam diri umat ini. Karena itu maka salah kalau pendekatannya adalah ya formalistik, lalu kemudian untuk memperjuangkan yang formal itu akhlak di nomor sekian, nggak bisa. Ya, daya tarik agama ini akhlaknya. Ya, daya tarik agama ini akhlaknya. Jadi kalau akhlak sudah menjadi ya style hidup kita, maka sebenarnya kita itu adalah dai, gitu ya. Siapapun, ya jadi dai itu tidak usah koar-koar. Dai itu tidak semata-mata ceramah, tidak semata-mata khutbah, gitu ya. Akhlak yang wujud sehari-hari kita. Akhlak yang wujud di dalam kehidupan sehari-hari kita itu justru menjadi daya tarik, gitu ya. Jadi dai itu bukan disimbolkan dengan pakaian-pakaian lain, meskipun kan itu ketuntutan, gitu ya. Tapi, itu tanda. Ya, tapi ya akhlak itu, ya. Kan betapa banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam ya karena itu. Hanya karena dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Betul. Gitu ya. Tidak kenal tetapi ramah. Lalu kemudian dalam keadaan dia membutuhkan ditolong gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat dia siapa gitu ya. Apa agamanya? Dia ternyata dia Muslim. Ternyata memang agamanya mengajarkan begitu. Nah, inilah yang kemudian justru membuat agama ini akan tersebar dengan sendirinya secara alamiah, damai gitu ya. Makanya Islam di negeri kita itu kan tersebar tidak karena perang ya, kan? Secara kultural gitu ya. Kenapa? Karena mereka yang mendakwakannya itu benar-benar menampilkan dirinya dalam sosok-sosok yang berakhlak mulia, lalu kemudian menjadi daya tarik gitu ya. Menarik gitu. Menarik Ustadz, ini kalau diteruskan kita nggak akan selesai nih dalam waktu 2 jam ini, ada hampir sejam Ustadz. Kita bicara menarik panjang sekali kita, dan saya juga belum mendapatkan banyak hal nih, karena dan tidak cukup kayak satu sesi ini kalau seperti ini. Tapi intinya alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pembahasan yang cukup mendalam untuk 2 hal terkait moderasi Islam dan juga diplomasi Ramadan yang kita bahas pada podcast sesi hari ini. Kita tutup ya Ustadz ya. Kita tutup, dan sebelum ditutup mungkin izinkan saya menyampaikan beberapa catatan penting saja. Moderasi Islam ini dan diplomasi Ramadan menjadi 2 aspek penting pemirsa dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian, baik di dalam negeri maupun di arena internasional, terutama bagi kami yang ada di Slovakia, di Bratislava ini. Dengan terus mempromosikan prinsip-prinsip moderasi Islam yang tadi dibahas bersama Ustaz Abbas, bahwa moderasi Islam rahmatan lil alamin itu untuk memanfaatkan momentum Ramadan untuk diplomasi, Indonesia dapat terus berperan aktif dalam mewujudkan dunia yang lebih damai dan harmonis. Demikian, terima kasih atas bergabungnya dengan kami. Kami pamit bersama Ustadz Abbas. Kita bertemu dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak.